Sederet nama artis-artis muda terkenal sekarang ternyata anak-anak artis juga. Buah jatuh tak jauh dari pohon. Pepatah itu menjadi tepat untuk mereka. Sebut saja nama bintang sinetron Angling Gading ternyata anaknya Roy Martin dan Fahri anaknya Ahmad Albar. Atau Olivia Zalianty anak dari aktris lawas Tetilis Indriati yang semakin matang memainkan peran dalam beberapa sinetron. Salah satunya sinetron Ada Apa dengan... Selamat sore pemirsa, cek dan recheck pelopor jurnalisme infotainment kembali menjumpai Anda. Selama 30 menit ke depan, saya Mila Rahmawati akan menemani Anda untuk mengupas sisi menarik kehidupan orang terkenal di tanah air dan menyimak berbagai informasi aktual dan menarik dari dunia selebriti yang telah disiapkan tim liputan tayangan bergengsi ini. Nah pemirsa, kini langsung saja kita simak kilasan tayangan untuk sore hari ini. Reza Artamevia tak henti-hentinya menjadi bahan berita. Untuk itulah dia merasa perlu meluruskan berita tentang dirinya. Banyak artis idola remaja sekarang ternyata anak-anak artis terkenal. Nugi menikah hari ini. Semalam tidak ada siraman dan tidak ada pula midodareni. Sementara bintang sinetron Angel Karamoy punya kiat mengatasi ketinggalan pelajaran karena main sinetron. Bintang sinetron belia Nia Ramadhani belum boleh pacaran. Mamanya cukup ketat untuk itu. Inilah berita yang menyedihkan dari Reza Artamevia. Meski pengadilan memutuskan Reza boleh menemui anaknya yang hak pengasuhan anaknya ada di tangan Aji Mas Said, namun dalam prakteknya keputusan itu tidak pernah bisa terwujud. Sebuah sumber mengungkap Reza ternyata tetap saja mengalami kesulitan untuk dapat bertemu dengan dua buah hatinya yakni Zahwa dan Alia. Bahkan pada waktu Alia berulang tahun ketiga belum lama ini, Reza pun gagal bertemu anaknya. Bulan Maret lalu perayaan ulang tahun Alia dilangsungkan di rumah Aji di Kompleks Perumahan Anggota DPR RI di kawasan Joglo, Jakarta Barat. Pada hari itu Reza berkunjung ke sana membawa kado untuk putrinya. Namun petugas satpam yang berjaga tidak memperkenankan Reza memasuki rumah. Reza akhirnya menitip kado untuk Alia melalui petugas satpam di rumah Aji. Menurut sumber yang bisa dipercaya, sampai hari ini kado Reza itu pun belum sampai di tangan anaknya. Reza yang ditemui tim cek dan recheck di rumahnya Sabtu pagi tadi, tampak berusaha bersikap dewasa menanggapi kesulitan dirinya untuk bertemu kedua buah hatinya. Datang ke acara ulang tahun Alia, cuman memang mungkin karena saya belum pernah datang ke tempatnya Aji yang di rumah dinas itu, dan alamat yang saya dapat waktu itu kurang lengkap mungkin ya, jadinya agak muter-muter nyari-nyari kemalaman, nyampainya kemalaman. Jadi ya mereka sudah istirahat, ya saya titipin aja kadonya gitu. Dengan segala mungkin aktivitasnya apa Aji sendiri gitu. Terus jadi ada hambatan, bukan hambatan dalam arti kata gimana, cuman ya ada penyesuaian jadwal yang agak sulit gitu. Cuman ya bagi saya ya mungkin ini adalah bagian yang memang proses adaptasi lah ya. Sejak rumah tangganya dengan Aji mulai kisruh tahun lalu, praktis sejak itulah persoalan tidak jemu-jemu melilit Reza Artamevia. Sebagai seorang ibu, kendala yang dihadapi untuk bertemu dengan anaknya tentu sangat mengiris batinnya. Lalu langkah apa yang akan diambilnya untuk mengatasi kesulitan dia berhubungan dengan anak-anaknya? Saya tidak ingin mencari kambing hitam, ini salah, itu salah, tidak gitu ya. Memang sudah harus demikian. Dan toh dalam memandang kehidupan kan terbagi gitu ya. Ada yang kita harus melihat tuh ke masa depan, positif, optimis gitu. Insya Allah gitu. Seandainya saya diberi kesehatan, anak-anak juga diberi umur panjang, kita masih banyak tahun-tahun ke depan gitu. Jadi pasti masih ada kesempatan-kesempatan lain gitu. Saya hanya melihat gitu aja. Perjalanan hidup yang mengharu biru tentu saja membuat Reza bisa merenung dan melihat dirinya sendiri seperti apa dia sekarang ini. Adakah pengalaman-pengalaman yang didapatkan akhirnya melahirkan sebuah keinginan menentukan bentuk diri yang ingin dicapai? Tidak ada yang baru dalam konsep hidup saya. Konsep hidup saya tetap saya ingin berbuat yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Ingin menjadi yang lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Karena
Saya ingin menambah ilmu juga, sama konsep hidupnya. Cuman mungkin yang baru adalah mungkin jiwa saya lebih baru gitu. Reload gitu, udah di-reload gitu ya. Dengan segala perjalanan ini saya merasa justru, wah mungkin kalau komputer Pentium saya sudah diperbesar sama Allah, mungkin juga program saya sudah jadi lebih banyak masuk gitu. Dan itu menjadi bekal saya gitu. Cerita artis-artis muda terkenal yang ternyata anak dari artis terkenal juga kita simak setelah kita mericek yang satu ini. Buah jatuh tak jauh dari pohon. Pepatah itu layak untuk beberapa selebriti muda kita yang lagi terkenal. Ternyata orang tua mereka adalah artis-artis terkenal juga. Sebut saja Gading Martin, anaknya Roy Martin, Olivia Zalianty, anaknya Tetilis Indriati, dan Fahri, anaknya Ahmad Albar. Sederet nama artis-artis muda terkenal sekarang ternyata anak-anak artis juga. Buah jatuh tak jauh dari pohon. Pepatah itu menjadi tepat untuk mereka. Sebut saja nama bintang sinetron Angling Gading ternyata anaknya Roy Martin dan Fahri anaknya Ahmad Albar. Atau Olivia Zalianty anak dari aktris lawas Tetilis Indriati yang semakin matang memainkan peran dalam beberapa sinetron. Salah satunya sinetron Ada Apa Dengan Cinta. Ditemui tim cek dan recheck di tempat terpisah di sela kesibukan syuting sinetron mereka beberapa waktu lalu, ketiga anak artis itu bercerita soal ketertarikan mereka terhadap dunia hiburan. Pekerjaan yang semula diakui Olivia Zalianty paling dia benci. Tapi aku tahu mama udah syuting-syuting kok, aku taunya dari aku masih kecil. Dan aku paling sebel sama dunia hiburan entertainment. Karena aku dibawa-bawa syuting karena kan mama pergi, aku kan sering ikut gitu kan, dibawa-bawa syuting itu tuh nunggu berlama-lama gitu kan, apalagi zaman dulu syutingnya TVRI studio udah dingin banget dalam satu ruangan gitu kan. Terus aku Marcel tuh udah berpikir aduh enggak deh ya sampai ke ini syuting-syuting segala macam. Kalau dulu cuman taunya kan papa pemain film dan pemain sinetron yang selalu pulang pagi, yang selalu dikenal banyak orang gitu, dan sekarang aku benar-benar ngerasain jadi diri papa gitu. Oh ternyata kayak gini gitu. Pertamanya saya nggak pernah kepikiran ya untuk sinetron. Main layar lebar saya pernah pengen sekali-sekali boleh kalau ceritanya bagus. Kalau di musik saya emang dari dulu udah ngeband. Saya serius di musik. Cuman baru serius bangetnya di musik baru sekarang ini. Meski anak artis, mereka enggan disebut terjun ke dunia artis karena mengandalkan kebesaran nama orang tua. Mereka yakin memiliki talenta walaupun semangat menekuni dunia artis tentu saja berawal dari melihat kehebatan orang tua masing-masing. Yang pasti aku ditawarin terus aku suka, akhirnya jadi aku sendiri gitu. Memang aku banyak banget bantuan dari papa gitu, tapi intinya akunya yang mau gitu, karena kakak-kakak aku yang lain juga nggak mau. Gila, sekarang stasiun TV banyak banget, gampang lah orang mau jadi artis juga. Ya kan, kalau dulu cuma TVRI aja teman-teman aku bilang yang jadi figurannya dia ngetop, karena semua orang nonton itu kan, jadi figuran lewat-lewat ngetop. Jadi udah deh, mama tuh udah di sini, mama tuh selalu yang berpidato kalau mama tuh ngerti banget dunia ini dan lagi bagus sekarang. Mama yang ngasih tahu ternyata entertainment bisnis emang menurut aku sekarang lagi booming, jadi why not gitu. Ketika pertama kali berakting, baik Gading, Fahri maupun Olivia mengaku yang mereka rasakan adalah alangkah hebat orang tua mereka yang mampu berkarya hingga menjadi artis seperti sekarang. Roy Martin misalnya, di mata Gading adalah sosok bintang film yang hebat. Bukan hanya karena banyak filmnya dengan karakter yang dibawakan dengan penuh penghayatan, tapi sosok Roy Martin di masanya sempat menjadi ikon anak muda. Atau Tetilis Indriati di mata Olivia merupakan bintang film dan sinetron dengan disiplin yang sangat tinggi, dengan bukti masih bisa eksis hingga sekarang. Fahri Albar masih terhitung baru menekuni sinetron, ternyata memendam keinginan menjadi musisi serius, karena melihat kehebatan Ahmad Albar ayahnya di kancah musik nasional.
Kekaguman inilah yang mereka akui sebagai sebab kenapa mereka menekuni dunia artis. Justru bukan karena orang tua mereka yang memaksa untuk menjadi artis. Karena basically papa tuh nggak pernah memaksakan anaknya harus ngikutin dia gitu kan. Tapi mungkin juga masa dari 6 anaknya tuh satu nggak ada yang ngikut.